Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triviona, NIM 21053043, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada video kali ini dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Sebaik saya akan menjelaskan yaitu konsep kepemimpinan. Sebelum saya menjelaskan apa itu konsep kepemimpinan, kita harus tahu apa pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan, terhubung, efektif, dan koheren. Berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep tentang kepemimpinan itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi satu golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seseorang, karena status bisa saja menghancurkan kepemimpinan itu sendiri ataupun sebaliknya. Yang kedua, setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga akan menjadi pemimpin. Itu juga berlaku dengan jenis kepemimpinan lain yang memiliki waktu temporal atau sementara, berganti seiring waktu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan bisa dinilai dari beberapa kualitas pemimpin, bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu, serta bisa dinilai dari kekompakan pada suatu golongan atau organisasi yang dipimpin. Berdasarkan teori yang telah saya jelaskan tadi, bisa dikatakan dengan jelas bahwa kepemimpinan itu sangat terbatas, karena kepemimpinan hanya bisa dipakai hanya pada suatu waktu dan bisa dipakai oleh setiap orang dalam lingkup golongan atau organisasi tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan untuk membantu seorang individu agar bisa memahami dan mengetahui apa itu kepemimpinan. Maka kami sajikan beberapa paduan kepemimpinan. Sebab menurut Angkatan Darat yaitu 1983 sebagai berikut. Yang pertama, kenali diri sendiri dan usaha untuk adanya peningkatan diri. Maksudnya yaitu, untuk bisa mengenal diri sendiri, maka individu harus tahu mengenai kecenderungan, atribut yang di dalam diri. Hal tersebut bisa diraih dengan cara belajar mandiri, refleksi, mengikuti kelas formal, dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah ahli dalam hal teknis. Ahli dalam hal teknis ini sebagai seorang pemimpin, individu harus mengetahui keahliannya dan apa yang harus dilakukan, serta memiliki keakraban yang kuat dengan tugas-tugas dari anggota yang dipimpin. Yang ketiga adalah mencari tanggung jawab, yang mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Cari cara untuk mengarahkan organisasi yang dipimpin ke arah atau tingkat yang baru. Jika semua telah sampai, cepat atau lambat pasti ada masalah baru dan jangka menyalahkan orang lain.
Yang keempat adalah membuat keputusan yang tepat. Membuat keputusan di sini adalah alat atau metode memecahkan masalah, mendengar apa yang diharapkan, tetapi juga melihat apa yang harus kita lakukan. Yang keenam yaitu yang keenam adalah berikan contoh. Berikan contoh. Jadi di sini adalah mereka tidak hanya mendengar apa yang diharapkan, tetapi juga melihat apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu kenali anggota dan perhatikan kesejahteraan mereka. Maksudnya adalah ketahui sifat manusia tersebut dengan orang penting dalam orang penting lainnya. Yang selanjutnya adalah kembangkan rasa tanggung jawab kepada anggota. Kembangkan rasa tanggung jawab kepada anggota di sini bentuk mereka untuk mengembangkan karakter yang baik sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawab profesional mereka. Selanjutnya, pastikan bahwa tugas yang kita berikan tadi ia mengerti dan diawasi dan diselesaikan dengan baik. Di sini adalah komunikasi. Pastikan komunikasi itu kunci dari tanggung jawab jenis tersebut. Selanjutnya adalah berlatih. Berlatih sebagai tim. Berlatih sebagai tim di sini walaupun dalam organisasi menyebut mereka bagian departemen, tetapi mereka tidak bekerja sebagai tim, namun mereka hanya sekelompok orang yang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Yang terakhir adalah gunakan kemampuan penuh organisasi. Gunakan kemampuan penuh organisasi. Yang dimaksud di sini adalah motivasi. Motivasi diri dan tim. Maka individu bisa menggerakkan organisasi, departemen, bagian dan lain-lain ke dalam tahap yang maksimal. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Di sini fungsi kepemimpinan adalah sebuah usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga kepemimpinan bisa dikatakan sebagai sebuah kemampuan memerintah serta mempengaruhi orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Selanjutnya adalah fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi di sini adalah pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultasi sebagai komunikasi dua arah antara individu yang satu dengan individu yang lain. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota. Melibatkan anggota di sini untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatannya akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan organisasi.
Selanjutnya adalah fungsi delegasi. Fungsi delegasi di sini yaitu pimpinan harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut adil dalam penentuan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai serta maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antar pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini. Seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah fungsi dari yang terakhir adalah syarat kepemimpinan. Syarat kepemimpinan yang pertama adalah problem solver. Problem solver, seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari masalahnya. Yang kedua adalah bersikap positif setiap orang, tak luput dari kesalahan. Bila hal ini menimpa anak buah Anda, jangan langsung menceramah atau sedikit kita harus mengetahui latar belakang permasalahan yang telah dibuatnya. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi antar karyawan, sebaiknya apapun akan kehilangan arah, dia dibiarkan berjalan dalam gelap. Yang keempat adalah menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi di sini, seorang pemimpin harus mampu menetapkan standar dan jadi contoh bagi karyawannya. Yang kelima adalah tumbuhnya motivasi. Tumbuhnya motivasi, berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun itu yang dilakukan karyawan tersebut. Dan yang keenam adalah hubungan baik. Hubungan baik antar karyawan harus terjalin dengan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan seluruh anak buah. Dan terakhir adalah turun gunung. Turun gunung di sini maksudnya mentang-mentang kartun nama telah dihiasi Little Manager. Lantas, Anda merasa bebas dari kewajiban dan melakukan ditchy job atau pekerjaan karyawan tersebut. Sekian penjelasan dari saya untuk konsep kepemimpinan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.